Hai buat kalian yang hobi banget sama sinematografi, kalian tahulah ini apaan, ini adalah kamera. Ini benar-benar harganya itu yang paling-paling di antara yang paling-paling. Kalau kalian sudah tahu, mungkin ini adalah salah satu yang paling pro, ya salah satu pemain yang paling royal red kamera. Ini ada beberapa seri yang kalian lihat, ini harganya itu 54.500 dolar. Kalian tinggal rupiahin aja lah, yang jelas Fortuner, Pajero, CRV dapat dah. Semua harga segini. Jadi apa sih keuntungannya kamera mahal ini dan apa aja ya mahalnya? Dari sini kita bahas secara simpel aja tentang red kamera. Kita bahas dulu dari segi harganya. Untuk basicnya cuman kameranya aja itu harganya untuk yang dengan sensor helium 8K itu harganya sekitar 600 jutaan. Bisa lihat sekitar 600 jutaan. Aku nggak tahu kalau harga update-nya berapa. Kalau nggak salah terakhir Gojek itu sekitar segitu dengan sensor FIQ yang standar, yang sensor itu cuma bisa nerima sampai 30 frame per second di kualitas 8K itu harganya sekitar 300 jutaan, 350 ke atas intinya. Red bisa dibilang masih seumur jagung. Ia didirikan di tahun 2005 oleh Jim Jannard, sosok yang juga dikenal sebagai founder Oakley. Namun dalam waktu sesingkat itu reputasi Red terus melonjak dan kamera-kamera buatannya memegang andil dan dalam produksi film-film Hollywood. Yang mungkin menjadi pertanyaan adalah, apa keistimewaan kamera Red? Mengapa ia bisa menjadi kepercayaan sutradara-sutradara ternama dan mengapa harganya bisa begitu mahal? Untuk menjawabnya, ada baiknya kita membahas sedikit mengenai sejarah Red. Di tahun 2007, Red merilis kamera pertamanya, Red One, yang sanggup merekam video 4K 60 fps. Seperti yang kita tahu, video Full HD aja masih tergolong langka pada saat ini. Dan istilah 4K mungkin belum pernah kita dengar sama sekali. Sebelum perilisannya, sutradara trilogi Lord of the Rings, Peter Jackson, sempat menjajal prototip Red One untuk merekam sebuah film pendek. Sutradara lain yakni Steven Soderbergh yang dikenal lewat Ocean's Trilogy, Ocean's 11, Ocean 12, dan Ocean 13 tergagum melihat hasilnya dan memutuskan untuk ikut mencobanya. Lompat ke tahun 2006, Red sudah punya sejumlah model sekaligus. Kamera termahalnya Red Weapon 8K S35 yang dibanderol mulai 49.500 US dollar, mengusung sensor APS-C 354 megapiksel yang sanggup merekam video berformat RAW dalam resolusi 8K 60 fps dengan data range maksimum hingga 300 MB per detik. Kamera-kamera bersutan Red sederhananya bisa kita anggap sebagai komputer bersensor gambar. Ukurannya lebih besar dibandingkan DSLR kelas atas sekalipun. Bahkan media penyimpanannya saja mengenalkan SSD. Salah satu alasan mengapa kita bisa menyebutnya sebagai komputer bersensor gambar, sekaligus menjelaskan mengapa harga kamera Red sangat mahal. Kualitas rekamannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Bahkan situs DxOMark yang kerap dijadikan referensi menobatkan sensor milik kamera tersebut sebagai yang terbaik sejauh ini dengan skor tertinggi yakni 108, mulai dari dynamic range, akurasi warna sampai performa low light. Sensor terbaru buatan Red ini berhasil menjuarai semuanya. Anda masih ragu sebagus apa video yang dihasilkan kamera Red? Coba kita lihat di channel YouTube MKBHD atau Devin Super Trump. Meskipun Anda tidak akan bisa melihat hasil sebenarnya karena kompres YouTube, setidaknya Anda bisa mendapat gambaran mengenai kualitasnya, apalagi jika Anda bandingkan dengan video-video YouTube lain yang sama sekali beresolusi 4K. Akan tetapi, kualitas gambar baru sebagai dari cerita Red. Hal lain yang disukai oleh penggunanya adalah aspek modular dan kostumisasi. Body Red Weapon 8K S35 maupun model yang lain bisa dipasangi sederet aksesoris dengan mudah, seperti layar eksternal atau handle samping misalnya. Modul-modul aksesoris ini mungkin terkesan diperlukan sebagai lahan pencari uang buat Red. Namun di sisi lain, mampu meningkatkan potensi dari kamera Red itu sendiri. Dan ketika kualitas gambar beserta fleksibilitasnya dipadukan,
Tidak heran apabila Red berhasil menetapkan standar baru di industri perfilman. Menimbang segala fitur dan kecanggihan yang ditawarkan, Red sejatinya kurang cocok dijadikan kamera pertama seorang videografer. Dan ini sama sekali belum menyangkut harganya. Namun ketika dasar-dasar dan teknis sinematografi sudah benar-benar dikuasai, bahkan kamera Red yang paling murah sekalipun yang dijual mulai $6.950 sudah bisa memberikan hasil yang lebih maksimum ketimbang menggunakan kamera lain. Jadi buat teman-teman, berkaryalah sesuai dengan budget Anda dan belajarlah dengan bersungguh-sungguh. Jadi apapun itu kita optimalkan dengan skill kita daripada gear kita gitu. Thank you.